Video ini disponsori oleh Table Toys. Halo guys, hari ini gue bakal nge-review Roll and Wall dari Grana Games. Di sana Wojciech Grajkowski, sorry kalau gue salah bacanya ya. Game untuk 2-5 pemain, usia 7 tahun ke atas, durasi mainnya sekitar 30 menit. Langsung aja kita lihat yuk apa yang ada di dalam boxnya. Ada rulebook dalam bahasa, kalau nggak salah Polandia dan juga bahasa Inggris. Ada dice tower, kita akan lihat lebih lanjut nanti. Ada banyak sekali tiles untuk membentuk gameboardnya. Ada ransel karena kita pendaki, ada banyak sekali tiles. Dadu, pound, dan juga ini namanya bendera. Itu aja, langsung kita ke bagaimana cara mainnya. Roll and Wall bisa dimainkan dalam dua versi, standar dan advance. Di video ini, gue bakal bahas versi standarnya aja. Versi advance akan dibahas di video terpisah. Saat pertama kali main, kita harus merakit dice towernya mengikuti panduan di rulebook ini. Jadinya seperti ini. Abis itu udah nggak usah dibongkar lagi, muat kok masuk ke dalam boxnya. Untuk setup, taruh dice tower di area yang mudah dijangkau oleh semua pemain beserta 6 dadu putih ini di dekatnya. Ini adalah 4 tiles border yang berbentuk seperti kepingan puzzle. Susun membentuk bingkai luar tepat seperti ini. Ini adalah 3 tiles tembok yang masing-masing memiliki 2 sisi. Susun ketiganya di dalam border. Tile mana ditaruh di mana dan sisi mana yang menghadap atas dari setiap tile ditentukan secara acak. Yang penting orientasi angkanya mengarah ke atas semua. Inilah tembok batu yang terbagi menjadi sektor kiri, sektor tengah, dan sektor kanan. Setiap sektor memiliki 13 spaces. Angka di setiap space menunjukkan nilai kesulitan dari space tersebut. Berkisar antara 2 sampai 6. Semakin tinggi angkanya, semakin susah untuk memasuki space tersebut. Setiap pemain memilih satu warna, lalu mengambil satu set berisi satu ransel, 1 pound, dan 3 piton dari warna tersebut, beserta 3 equipment tiles berikut, 1 energy bar, 1 climbing chalk, dan 1 climbing shoes. Untuk versi standar, warna background tiles ini tidak pengaruh. Ambil contoh, kita main bertiga, kembalikan set-set yang tidak terpakai ke dalam box. Ransel ditaruh di depan kita dengan ketiga piton di spots yang tersedia dan 3 equipment tiles disusun di atas grid 3x3 ini. Pasti muat kok, posisi dan orientasinya terserah. Kalau kita bermain bersama anak-anak, kalau mau, mereka boleh mendapatkan piton keempat ditaruh di spot gantungan ini. Pemain yang paling terakhir pergi ke gunung akan menjadi pemain pertama dan berikan first player marker ini kepadanya. Taruh pound setiap pemain di dasar tembok batu ini di atas jembatan. Sebenarnya ada standee supaya setiap pound bisa berdiri, tapi gue lepas supaya bisa kelihatan lebih jelas. Taruh juga dadu biru ini di area kemah. Ada beberapa komponen lain yang tadi gak gua sebutin. Ini semua boleh dikembalikan ke box karena hanya dipakai di versi advance saja. Setelah selesai, setup akan nampak seperti ini dan permainan pun siap untuk dimulai. Panjat tebing merupakan olahraga yang sangat menantang. Berbekalkan perlengkapan mendaki, mari taklukkan tembok batu ini. Ketahuilah waktu yang tepat untuk maju atau beristirahat. Karena jika terlalu dipaksakan, kita bisa jatuh. Siapakah yang cukup tangguh untuk mencapai puncak pada akhirnya? Permainan akan berlangsung selama beberapa ronde. Setiap ronde dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam. Setiap pemain akan bergantian mengambil giliran. Oh iya, untuk mempermudah penjelasan, posisi pawn ini bakal sering berpindah-pindah menyesuaikan situasi dan kondisi. So, bear with me. Di awal giliran kita, ambil ke 6 dadu putih, lalu tentukan kita mau bergerak kemana. Dari posisi start, kita bisa bergerak ke salah satu dari 3 space terbawah ini. Tapi kalau sudah mulai memanjat tembok, kita hanya bisa bergerak 1 space ke arah atas, kiri, atau kanan. Tidak pernah boleh bergerak turun. Jadi pemain hijau bisa ke atas atau ke kanan, pemain biru bisa ke atas, ke kiri, atau kanan. Kita tidak bisa keluar dari tembok. BTW, di video ini posisi pawn itu dilihat dari letak kakinya ya. Jadi kalau begini, pawn biru ada di space ini, pawn hijau ada di space ini. Setelah menentukan tujuannya, tentukan berapa banyak dadu yang akan kita kocok untuk memasuki space tersebut. Ambil contoh, kita mau bergerak ke space 3 ini dengan mengocok 2 dadu. And this is the fun part. Masukkan semua dadunya melalui puncak dice tower sehingga secara otomatis terkocok. Lalu angkat towernya tanpa mengubah hasil kocokan dadu.
Jika minimal salah satu dadu ini nilainya sama dengan atau lebih besar dari nilai kesulitan space tujuan, berarti kita berhasil. Di contoh ini, minimal satu dadu nilainya 4, dan itu lebih dari 3. Jadi, gua berhasil dan boleh gerakin pawn gua ke space ini. Setelah itu, kesampingkan semua dadu yang terkocok sebagai tanda bahwa kita menjadi lelah. Dadu-dadu ini sudah tidak bisa dipakai lagi di giliran ini. Kalau kini kita masih memiliki sisa dadu, kita bisa lanjut bergerak lagi dengan mekanisme yang sama. Umumkan kita mau bergerak kemana dan berapa dadu yang mau dikocok dari apa yang tersisa. Jika pergerakan kedua ini berhasil juga, kesampingkan dadu-dadu yang terkocok. Terus, kalau masih ada sisa dadu, kita bisa lanjut gerak lagi. Ingat, kita hanya memiliki 6 dadu saja setiap giliran. Kalau sekali kocok banyak, kemungkinan berhasilnya besar. Tapi kita tidak bisa bergerak terlalu jauh. Kalau kocoknya sedikit-sedikit, kita bisa bergerak cukup jauh, tapi kemungkinan berhasilnya lebih kecil. Tentukanlah keputusan kita dengan bijak. Kapanpun di giliran kita bisa menaruh satu piton dari ransel kita di space tempat pawn kita berada saat itu. Sekali ditaruh, piton tidak bisa dipindah-pindahkan lagi. Dan jumlah piton kita terbatas. Jadi pakailah dengan baik di saat yang tepat. Itu tadi kalau kita berhasil ya. Sebaliknya, kalau hasil kocokan kita gagal, meaning semua dadu yang terkocok nilainya kurang dari nilai kesulitan space tujuan, maka kita jatuh dan giliran kita segera berakhir, walaupun masih memiliki sisa dadu yang belum terpakai. Kalau kita belum memasang piton sama sekali, pawn kita akan jatuh ke dasar, kembali ke posisi start lagi. Kalau kita sudah memasang piton, pawn kita tetap akan jatuh ke arah bawah, tapi tidak sampai ke dasar, melainkan ke level tertinggi di mana ada piton kita. Pawn kita lalu berhenti di space yang ada piton tersebut. Bisa jadi berpindah sektor kalau diperlukan. Kalau ada lebih dari satu piton kita di satu level yang sama, walaupun itu bukan strategi yang bagus, kita boleh memilih mau jatuh ke piton yang mana. Contoh, gua jatuh dari sini. Piton gua yang terdekat di sebelah bawah gua itu yang ini. Jadi gua jatuhnya ke sini. Info penting, kalau mau kita harus memasang piton sebelum mengocok dadu. Jadi kalau abis itu kita gagal, kita tidak akan jatuh kemana-mana. Berhubung ada piton di situ, kita tidak bisa memasang piton tepat saat kita jatuh. Info tambahan lagi, boleh ada sebanyak apapun pawn dan piton di satu space. Tapi kita tidak bisa memanfaatkan piton pemain lain saat kita jatuh. Ada satu kasus khusus. Kalau kocokan kita gagal saat kita masih berada di dasar, kita tidak jatuh dan giliran kita tidak berakhir. Cukup kesampingkan dadu-dadu yang gagal ini dan lanjutlah bergerak dengan dadu-dadu yang tersisa. Ya, itulah yang terjadi di giliran kita. Kita bisa terus bergerak dengan mengocok dadu selama masih ada sisa. Instead of lanjut bergerak, kalau kita merasa terlalu beresiko dan takut jatuh, kita boleh memilih untuk beristirahat dan mengakhiri giliran. Bahkan di saat kita masih memiliki sisa dadu. Kalau udah nggak ada sisa dadu, ya kita mesti istirahat. Dan keputusan ini tidak bisa dibuat setelah kocokan yang gagal. Kita hanya bisa beristirahat di space yang ada pijakan seperti ini atau di space yang ada piton kita. Kalau kita beristirahat di space yang tidak ada pijakannya, kita harus memasang piton di situ. Kalau tidak bisa atau tidak mau, kita akan jatuh mengikuti aturan yang dijelaskan tadi. Jika dan hanya jika kita jatuh ke area dasar, segera taruh pawn kita di area kemah ini. Di giliran kita berikutnya, kita akan mendapatkan teh panas, yaitu dadu biru bersisi 4 ini. Jadi kita akan mengocok 7 dadu khusus di giliran ini memulai dari posisi start. Setelah itu, kembalikan dadu birunya ke area kemah dan kita akan kembali mengocok 6 dadu saja di giliran berikutnya, kecuali kalau kita jatuh lagi. Ingat, dadu biru ini hanya didapatkan kalau kita jatuh ke dasar. Kalau jatuhnya ke piton, kita tidak mendapatkan bantuan ini. Jadi untuk rekap giliran, kita akan terus bergerak hingga kita jatuh atau memilih untuk istirahat. Lalu giliran kita selesai dan pemain berikutnya boleh mengambil giliran dengan 6 dadu putih untuk dipakai plus 1 dadu biru kalau dia jatuh di giliran sebelumnya. Di giliran kita bisa memakai sebanyak apapun equipment di ransel kita. Detailsnya tertulis kapan equipmentnya bisa dipakai dan apa efeknya. Setelah diaktifkan,
kembalikan tilesnya ke box. Setiap equipment hanya bisa dipakai satu kali saja sepanjang permainan. Jadi pakailah dengan bijak. Dengan climbing chalk, saat kocokan kita gagal, kita bisa mengocok ulang dengan dadu-dadu yang sama. Climbing shoes, saat kocokan kita gagal, kita bisa tambahkan satu angka ke satu dadu yang nilainya terbesar. Finally, dengan energi bar, saat kocokan kita berhasil, kita tidak perlu mengesampingkan dadu-dadu yang terkocok sehingga bisa langsung dipakai lagi di giliran ini. Anyway, satu ronde berakhir saat setiap pemain sudah mengambil giliran satu kali. Lalu ronde baru pun siap untuk dimulai dengan alur yang sama. Status first player tidak pernah berubah. Ronde demi ronde akan terus berlangsung hingga satu pemain berhasil mencapai puncak yang nilai kesulitannya 4 dari sektor manapun. Saat ini terjadi, selesaikan ronde yang tengah berlangsung supaya setiap pemain mendapatkan jumlah giliran yang sama. Lalu permainan segera selesai dan pemain yang mencapai puncak akan menjadi pemenangnya. Jika ada lebih dari satu pemain yang mencapai puncak, pemain yang memakai dadu lebih sedikit di giliran terakhir tadi yang akan menang. Kalau masih seri, menang bareng deh. Dan itulah semua hal dasar yang perlu kalian ketahui tentang roll and wall. Untuk versi advance yang lebih menantang akan dibahas di video terpisah. Linknya ada di deskripsi video ini. Tapi sampai sejauh ini, kalau sampai kalian ada yang bingung, rules yang kurang jelas, kalian boleh post di komen di bawah. Gua akan jelaskan semaksimal mungkin. Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.